perkenalkan nama saya I Gusti Agung Ayu Eka Mahastuti. Saya adalah seorang CPNS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan kebutuhan formasi jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama. Saat ini saya ditugaskan di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada unit kerja bagian sumber daya manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait Smart ASN dan implementasinya pada RSUP Sanglah Denpasar selaku unit kerja saya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang RSUP Sanglah Denpasar. RSUP Sanglah mulai dibangun pada tahun 1956 dan diresmikan pada tanggal 30 Desember tahun 1959 di atas lahan seluas 13,5 hektar. RSUP Sanglah Denpasar adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang terletak di Provinsi Bali. RSUP Sanglah Denpasar mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. RSUP Sanglah Denpasar merupakan rumah sakit pendidikan tipe A dan juga sebagai rumah sakit pusat rujukan untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sekitarnya. RSUP Sanglah Denpasar memiliki visi menjadi rumah sakit unggul dan mandiri tahun 2024. Dalam mencapai visinya, RSUP Sanglah Denpasar memiliki 5 misi, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, mandiri, dan terjangkau. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan terintegrasi dan pelatihan tenaga kesehatan yang berdaya saing dan berbudaya. Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian kesehatan berbasis rumah sakit. Yang keempat, menciptakan tata kelola rumah sakit yang baik. Yang kelima, membangun jejaring kesehatan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait. RSUP Sanglah Denpasar dipimpin oleh seorang direktur utama. Dalam pelaksanaan tugasnya, RSUP Sanglah diawasi oleh Dewan Pengawas. Direktur utama membawahi 4 direktorat yang ada di dalam RSUP Sanglah Denpasar. Yang pertama adalah Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang. Yang kedua adalah Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian. Yang ketiga adalah Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara. Yang terakhir adalah Direktorat Perencanaan Organisasi dan Umum. Sebelum memasuki implementasi Smart ASN pada unit kerja, saya akan menjelaskan terkait jabatan Administrator Kesehatan. Administrator Kesehatan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi, dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan. Tugas pokok dan fungsi saya sebagai administrator kesehatan yang ditempatkan di unit bagian SDM, yang pertama adalah menyusun draft rancangan pelaksanaan survei kepuasan pegawai. Pada poin ini, saya mempersiapkan terkait usulan untuk pengadaan survei kepuasan pegawai, penyusunan kuesioner, dan analisa hasil pelaksanaan survei kepuasan pegawai. Tugas yang kedua adalah menyusun draft pedoman dan SPO terkait penilaian kinerja pegawai secara elektronik. Tugas yang ketiga adalah menyusun draft pedoman dan SPO Electronic File Database Kepegawaian dalam upaya untuk menciptakan file data kepegawaian yang lebih tertata. Tugas yang keempat adalah menyusun draft pedoman reward and punishment bagi pegawai untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Tugas yang kelima adalah mengelola rapat. Di sini tugas saya mulai dari membuat undangan, daftar hadir, koordinasi waktu dan tempat, membuat notulen, serta menghubungi para undangan. Tugas yang keenam adalah membuat kajian program.
Tugas yang ketujuh adalah menyusun pemenuhan standar akreditasi yang ada di bagian SDM. Akreditasi yang dimaksud adalah CARS, WBK-WBBM, SPIP, dan akreditasi BPJS. Tugas saya adalah untuk mengumpulkan dokumen-dokumen akreditasi sehingga pada saat penilaian dokumen akreditasi bagian SDM sudah tersusun secara lengkap. Ketujuh, tugas pokok dan fungsi saya sebagai administrator kesehatan merupakan bentuk upaya dalam pencapaian misi rumah sakit yang keempat, yaitu menciptakan tata kelola rumah sakit yang baik. Dengan tersusunnya regulasi di RSUP Sanglah Denpasar yang meliputi pedoman, panduan, dan SPO, RSUP Sanglah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan paripurna kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Perwujudan Smart ASN dan manajemen ASN yang dapat digunakan untuk memastikan kinerja saya menjadi lebih baik untuk yang pertama adalah penggunaan e-office dalam tata kelola persuratan di bagian SDM. Untuk penerapannya, menggunakan aplikasi tanda tangan elektronik dalam proses pembuatan surat. Yang kedua, pengembangan kompetensi. Untuk meningkatkan kompetensi, saya bisa mengikuti seminar yang berhubungan dengan akreditasi rumah sakit. Yang ketiga, untuk meningkatkan profesionalisme, saya tidak akan mencampurkan masalah pribadi dalam pelaksanaan tugas saya sebagai seorang ASN. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini.